Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Tadi Pak Mufti sudah memberikan pernyataan terutama soal penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan juga mengenai mekanisme yang dimiliki oleh otoritas bursa. Karena sampai saat ini belum ada pernyataan dari otoritas bursa bahwa ini ada pelanggaran seperti itu. Tapi kemudian kita lihat akan ada penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum terkait praktik saham gorengan. Sebagaimana ini yang dikatakan oleh Pak Menko dan juga Menkyu seperti itu. Pak David, bagaimana pandangannya? Ya, jadi kita harus dijelaskan dulu ya praktik saham gorengan itu seperti apa sih? Karena banyak orang yang misleading dan tidak paham dengan kondisi seperti ini. Jadi kondisi praktik saham gorengan itu adalah kondisi di mana ada pelaku pasar yang melakukan manipulasi harga. Jadi membuat seolah perusahaan ini diminati oleh banyak investor publik, bahkan menggunakan nomini atau pihak-pihak lain untuk membeli sahamnya. Nah, begitu banyak orang membeli saham, harga saham akan naik. Begitu harga saham naik, harga saham akan terus naik terus-menerus, bahkan hingga ke level valuasi yang mungkin sangat-sangat fantastis. Dan di situ nanti baru mereka akan crossing, akan jual sahamnya ke pihak lain atau akan bahkan dijual ke pabrik. Nah, itu adalah praktik pam emdam yang sering sekali terjadi di bursa saham, terutama di dalam saham gorengan. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, tapi banyak bursa-bursa lain juga terjadi hal demikian. Akan tapi perbedaannya adalah bursa-bursa lain kondisi seperti ini akan ditindak. Jadi bahkan di Australia tahun 2024 itu ada grup Telegram yang koordinasi jual beli saham-saham yang small cap, kemudian mereka beli, dikasih pom-pom sinyal massal, lalu kemudian akhirnya harga sahamnya naik, begitu harga sahamnya naik, yang suruh beli itu akhirnya jualan. Nah, di Indonesia ini praktik ini tuh banyak sekali terjadi. Kita bisa dengar banyak praktik-praktik orang rekomendasi saham, kemudian harga sahamnya turun dan lain sebagainya. Itu banyak sekali terjadi. Tapi memang di Indonesia ini belum ada penegakan hukum yang benar-benar, oh si A telah melakukan ini, kesalahannya ini, di tanggal sekian dia merekomendasikan saham bla 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 melalui grup Telegram atau grup WA, tapi tidak pernah ada penindakan. Nah, itu yang saat ini yang sedang dikejar oleh pemerintah tuh ke arah sana sebenarnya. Oke, Pak Ibrahim sendiri pandangannya? Ya, ini saya mungkin menyambung dari Mas David ya, bahwa memang kalau melihat secara payung hukum ya tentang masalah permainan di sini ya oknum, ini masih belum bisa menyentuh ke oknum. Nah, sehingga apa? Sehingga perlu ada revisi ya Undang-Undang P2SK. Kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025 itu perlu direvisi, ya diperkuat lagi bagaimana tentang mengatur tegas mengenai sanksi bagi oknum yang terlibat dalam permainan di lantai bursa. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Ini belum masuk. Nah, di revisi Undang-Undang P2SK ini memang titik beratkan ada dua sebenarnya di sini adalah tentang masalah edukasi, sosialisasi yang memang ini memerlukan dana yang cukup besar. Kemudian yang kedua adalah penindakan. Nah, penindakan ini itu harus jelas. Dengan adanya MSCI ya kemudian masuk ya ini harusnya pemerintah segera melakukan revisi ya Undang-Undang P2SK. Dalam masalah penindakan ini sangat penting sekali. Karena apa? Kalau seandainya masalah penindakan oknum-oknum ini tidak masuk ya dalam revisi undang-undang ini ya kemungkinan besar walaupun ya sudah Freeport sudah dinaikkan menjadi 15%, kemudian sudah ada perubahan, pasti akan ada goreng-menggoreng. Ini goreng-menggoreng ini sudah terbiasa ya di saham. Karena apa? Mereka punya kepentingan. Nah, tinggal sekarang apa? Fokuskan ke oknumnya. Oknum bisa dipidana ya kemudian didenda. Ini yang harus dibuat pemerintah dan harus segera masukkan ke DPR agar segera diketuk palu dan disahkan. Oke, artinya ini saatnya memang aparat penegak hukum masuk ataukah kemudian cukup diselesaikan oleh otoritas bursa menurut Pak Ibrahim? Ya, boleh aparat masuk, tapi mereka mau menggunakan pasal-pasal apa dulu? Ya, apakah pasal modal atau versi dari kepolisian sendiri? Nah, ini yang mungkin kepolisian pun juga akan susah juga untuk melakukan penindakan, ya karena ada tumpang tindih dalam pasal-pasal di Undang-Undang Pasar Modal, kemudian di Undang-Undang Pidana Umum, ya ini sangat ini. Mungkin yang lebih tahu, mungkin Mas David yang wilayahnya di EPEC ya, karena kalau saya sendiri mengatakan bahwa ini perlu ada segera dilakukan revisi Undang-Undang P2SK. Mungkin ini pun juga salah satu syarat dari MSCI juga. Ya supaya apa? Supaya transparan, ya orang transaksi juga enak, investor asing masuk pun juga enak gitu kan. Kalau semuanya sudah terbentuk ya, kemudian revisi undang-undang sudah ada, ya kemungkinan besar investor asing akan lebih senang lagi masuk. Oke, Pak David?
Ya, jadi kalau kita berkaca apakah harus ditindak, ya harus ditindak, dan siapa yang menindak. Nah, dalam hal ini pengalaman saya ya, semua yang menindak itu selalu Securities and Exchange Board. Jadi kalau di Amerika ada US Securities and Exchange Commission, kemudian kalau di India ada Securities and Exchange Board of India, kalau di Indonesia kita punya FSA atau OJK. Jadi penindakannya ini selalu harus di otoritas jasa keuangan. Kenapa? Karena kalau kita serahkan lagi ke kepolisian, ini kan bentuknya ini kan skema-skema ya, skema-skema finansial yang perputaran cukup rumit ya. Jadi ranahnya ini memang harus di orang-orang atau regulator yang paham mengenai bagaimana ini dilakukan. Jadi, tapi tadi Anda katakan penindakan sampai saat ini kemudian belum ada yang memberikan efek jerak seperti itu? betul. Jadi dalam hal ini mungkin payung hukumnya dan sejauh mana OJK ini bisa menindak para pelaku keuangan, karena kan PR OJK sebenarnya kan banyak sekali ya, kalau kita boleh lihat ya, cukup banyak kejahatan-kejahatan mulai dari scammer dan lain sebagainya, itu kan juga masuk di ranahnya OJK. Nah, jadi dalam hal ini penguatan dari tools yang bisa dilakukan oleh OJK ini juga harus ditingkatkan, karena kalau di negara lain cukup dengan Securities Exchange Commission-nya, kemudian nanti melimpahkan berkasnya ke sistem peradilannya, itu sudah langsung bisa berjalan gitu. Nah, ini yang di Indonesia ini yang belum ada, harus pakaikan nanti ke polisi dulu, ke kejaksaan dulu, dan itu biasanya polisi dan kejaksaan kan ini kan white collar crime ya, jadi cenderung lebih rumit. Nah, ini agak sangat berbeda dengan yang seharusnya, karena seringkali kadang-kadang saya melihat beberapa kasus besar, contoh kasus Jiwasraya dan lain sebagainya, diserahkan ke kejaksaan dan kepolisian, jatuhnya malah jadi agak kriminalisasi kepada pelakunya. Jadi even bahkan orang yang tidak tahu dan tidak ikut skema tersebut, akan tetapi karena kepintarannya membaca data saham dan akhirnya memperoleh keuntungan, malah terkena juga, terseret juga. Dan itu yang sebenarnya sangat-sangat harus kita hindari, agar apa? Agar jangan sampai penindakan ini membuat pelaku pasar jadi takut. Oke. Jadi, nah, ini artinya ekspektasi pasar ketika kemudian menyelesaikan masalah pasar modal, apakah memang lebih baik diserahkan pada otoritas bursa saja, atau tadi bukan bursa, ya? tetap di OJK. OJK maksudnya. Saya tetap insist ini harusnya ada di OJK, karena kalau lari ke polisi nanti saya transaksi besar, terus kemudian hanya karena saya pinta membaca data saham, saya tahu ini kayaknya bid offernya kayaknya mau naik, saya dikenai hukuman, padahal sebenarnya saya tidak termasuk di dalam kelompok skema untuk goreng-goreng saham tersebut. Gitu. Nah, ini mungkin tambahan dari saya juga, bahwa kenapa Undang-Undang P2SK itu harus direvisi, supaya jelas bahwa di sinilah OJK adalah kepalanya OJK, kejaksaan, kemudian kepolisian, ya ini di bawahnya. Sehingga apa? Dalam menangani kasus, OJK yang di depan. Nah, kepolisian, kejaksaan itu mengikuti saja ya apa yang gerak langkah dari OJK. Nah, ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita itu kepolisian masuk ya, sedangkan kepolisian sendiri itu nggak tahu ranahnya loh. Ini ranahnya seperti apa, ya kan? Karena ini masalah pasar modal. Ya, apakah kepolisian juga menguasai 100% ya terhadap undang-undang tersebut. Nah, ini yang harus dipikirkan, misalnya dari awal, siapapun, bukan saya saja, hampir semua pengamat mengatakan bahwa perlu ada revisi ya Undang-Undang P2SK, terutama adalah tentang masalah permainan. Oknum yang melakukan permainan di sini itu harus jelas. Ya, harus dipidana, harus diberikan sanksi. Ya, pidananya berapa, kemudian sanksinya berapa miliar, itu wajib. Supaya apa? Supaya ya para investor yang nakal ini mereka lebih berhati-hati lagi ke depannya. Ya, kita sayang dong bagaimana pasar modal kita yang begitu sudah besar, ya kemudian dengan hanya terjadi oknum-oknum ini, akhirnya apa? Terjadilah satu masalah yang cukup luar biasa. Harus ingat loh. Baik. Pertama, ya pada saat indeks dolar mengalami penguatannya cukup signifikan, di negara-negara lain, indeks harga saham gabungan semua mengalami penurunan, kemudian muncullah MSCI yang memberikan satu pembukuan dan penurunan rating. Baik, Pak Ibrahim dan juga Pak David sepakat bahwa ini sebaiknya diselesaikan oleh OJK seperti itu. Pak Mufti, anggapannya? Saya kira memang tadi sama kita, artinya kita perlu bikin satgas anti manipulatif bursa kan gitu. Artinya ini perlu, karena ketika IASC anti scam itu ada, ini mengurangi banyak masalah kan gitu. Artinya kami mendesak, dan isinya adalah ada OJK, ada kita semua pemerintah, dan kemudian termasuk kepolisian di situ, termasuk kami BPKN harus masuk di situ supaya bisa mengontrol bagaimana mekanisme pasar, mekanisme konsumen, ketika nanti bisa memberikan data kepada para konsumen, emiten, dan pelaku usaha bahwa inilah saham-saham yang memang sebenarnya sudah menarik, tetapi ketika
para pemain baru di bursa saham ini masuk. Tentu ini banyak spekulan, banyak manipulatif yang terjadi, sehingga ini mungkin nanti harus diumumkan oleh pemerintah, oleh Satgas ketika mengindikasi bahwa para pelaku usaha itu ada manipulatif yang kelihatan lah. Sebenarnya kan gampang mendeteksi manipulatif di bursa saham ini karena memang kelihatan bahwa naik turunnya itu terlalu tajam kan gitu. Biasanya kalau saham-saham yang established itu naik turunnya stabil kan gitu. Artinya memang Pak kita Mufti. bisa baca dari grafik yang tren yang terjadi di bursa jual beli saham. Baik, Pak Mufti, artinya menurut Anda apa sih sebetulnya yang membuat manipulasi harga saham ini semakin terbuka padahal kita sudah punya regulasi yang kuat? Celahnya itu ada di mana kemudian berbagai macam praktik pelanggaran ini muncul? Ya, tentu ini pentahelik yang terjadi ini kan belum berjalan sebagaimana mestinya. Artinya pihak pemerintah atau pihak otoritas ini memberikan izin kepada para pelaku usaha di bidang saham ini juga saya melihat belum ketat kan gitu. Sehingga ada banyak perusahaan yang tumbuh dan kemudian yaitu tadi melakukan manipulatif. Kalau itu saham-saham blue chip atau saham-saham yang sudah established tentu mereka hati-hati sekali. Tetapi bahwa perusahaan-perusahaan yang IPO baru, IPO ini kan di Indonesia masih sumir kan gitu. Artinya ada perusahaan yang 2 tahun bisa IPO, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang nggak bisa sama sekali. Apa indikasinya? Tentu para regulator kita untuk memberikan izin kepada mereka-mereka untuk IPO ini juga kita curigai kan gitu. Artinya jangan-jangan ada kong kali kong kan gitu yang terjadi antara, bahkan kita mensinyalir adanya banyak para pejabat kita ini juga punya usaha itu yang membuat kecepatan mereka untuk berusaha ini, mohon maaf kita sinyalir kan gitu, karena ini biang kerok dari persoalan ini kan tidak adanya pelaku-pelaku usaha ini kemudian menyusup menjadi penguasa menjadi pengusaha ini yang membuat masalah kita seperti ini. Oke, artinya untuk ekspektasi pasar untuk kemudian memperbaiki yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar modal, lebih baik diselesaikan oleh otoritas ataupun oleh OJK atau oleh aparat penegak hukum, artinya menurut pandangan dari investor, pelaku, ataupun konsumen sendiri, Pak Mufti? Ya, yang pertama tadi Satgas anti manipulatif saham ini harus ada kan, kita segera ini untuk dibikin oleh otoritas kita dan oleh pemerintah, disupport oleh seluruhnya, karena kita tidak berharap ini masuk ruang-ruang peradilan umum gitu, karena ini kan sifatnya bersifat peradilan khusus kan gitu, sehingga kita perlu seperti LAPS atau seperti IASC yang terjadi itu juga jalan kan gitu dan mengurangi banyak masalah. Artinya kalau kemudian Satgas ini ada lebih cepat karena bisa nggak perlu harus berlama-lama dalam prosesnya. Yang kedua tentu sentimen konsumen kita ini juga harus dipulihkan karena hari ini kita lagi tidak percaya terhadap saham-saham kita dalam indeks-indeks saham ini, karena memang kejadian ini kan cukup memalukan bagi sebuah negara dan bagi kita sebagai konsumen juga akan tidak percaya terhadap antras terhadap kepentingan kita untuk main di retail maupun main di institusi kan gitu. Ini yang sedang kita jaga supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.